Sudah. Nggak ada Sudah. masalah lah ya tugas kemarin ya. Kalau ada yang Mudah-mudahan enggak. ditanyakan yang minggu lalu nggak ya? Kita masuk ke materi yang baru. Hari ini kita akan masuk ke analisis varian atau biasa dikenal dengan ANOVA ya. Analisis varian. Nah, ini sebenarnya analisis varian ini nggak jauh beda dengan uji T. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Iya, terdengar. Oh, terdengar baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Udah terlihat? Masih proses. Masih proses, Bu. Oke. Belum terlihat sampai sekarang? Belum. Belum, Bu. Masih Hmm, proses. masih proses ya. Karena di saya itu sudah disebutnya terlihat begitu. Share. Belum ya? Belum. Belum, Bu. Hitam atau apa? Ya, masih hitam. Hitam, Bu. Berarti saya coba share. Oh iya, partisipan tidak dapat melihat apa yang Anda share. Kenapa ya? Belum juga. Sudah Ini itu, Bu. sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah nampak. ANOVA ya. ANOVA itu eh, analisis varian ya. Kita masuk di analisis varian. Biasanya dikenal dengan ANOVA. Nah, ini namanya juga varian ya. Berarti kita tetap menguji uji perbedaan kayak gitu ya. Tapi apa bedanya dengan uji T sama uji Z yang lalu kayak gitu ya. Kalau uji T atau uji Z kemarin kemarin ini kita cuma punya dua ya, tunggal tunggal dan double kayak gitu ya. Nah, kalau ANOVA dia juga sama menguji perbedaan karena uji T dan uji Z juga menguji perbedaan tapi dia tunggal atau double. Nah, kalau ANOVA kita bisa menguji perbedaan lebih dari dua. Jadi ketika yang kita lihat itu perbedaannya lebih dari dua kelompok, mungkin 3, 4, 5 sampai berapapun maka kita menggunakan uji ANOVA. Nah, itu bedanya dengan uji T maupun uji Z. Misal Bapak Ibu melakukan penelitian ingin menganalisis perbedaan tapi kelasnya cuma dua, berarti kita cukup menggunakan uji T atau uji Z. Ketika yang ingin kita bandingkan kelas itu lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka tidak bisa lagi menggunakan uji T Uji atau uji Z. TZ. Maka lari ke uji
varian atau uji ANOVA. Jadi Oh, secara prinsipnya dia sama melihat perbedaan kayak gitu ya. Hanya yang membedakannya adalah kelompok sampelnya atau kelompok dari populasinya ada berapa kelompok kayak gitu ya. Nah, itu saja yang membedakan. Kemudian sama mungkin seperti ini ya, kalau dalam dalam apa namanya dalam penelitian itu misalkan kita ingin melihat satu model aja, mana sih model model A kayak gitu ya, atau model B kayak gitu. Kalau cuma dua ya pakai ini. Ketika muncul misalkan model belajar C, model model D, maka pakailah uji ANOVA. Atau ini ketika kelompok apa namanya model pembelajarannya yang berbeda ya. Ketika kita ingin melihat kemampuan siswa di 4 kelas misalkan kayak gitu ya, yang diajar dengan model pembelajaran yang sama dulu ya. Misalkan dengan model A, ini siswa mana sih yang memiliki kemampuan mungkin pemecahan masalah mungkin kayak gitu ya. Pemecahan masalah yang apakah ada perbedaan dulu ya, apakah ada perbedaan hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model A dari 4 kelas ini. Nah, boleh. Jadi kelompoknya itu adalah kelas. Jadi boleh saja kelompoknya diambil kelas kayak gitu ya, dengan perlakuan yang sama. Cuman kita ingin lihat apakah hasil belajarnya tuh 4 kelas ini sama kayak gitu. Jadi dia hanya melihat perbedaan kayak gitu ya. Nanti baru terusnya nanti baru mau lihat mana yang mana berbedanya nanti dilanjutin kayak gitu. Sekarang hanya melihat perbedaannya saja gitu. Nah, setelah kita tahu kasusnya apa, seperti biasa yang harus kita lakukan itu adalah perumusan hipotesis kayak gitu ya. Jadi harus kita buat hipotesisnya. Jadi uji Z, uji analisis varian semuanya itu harus pakai uji prasyarat. Seperti biasa uji prasyaratnya itu adalah homogenitas. Jadi harus homogen, kemudian normalitas kayak gitu ya. Dua ini cukup. Nah, dia harus homogen dan normal. Makanya ketika kita membuat menyelesaikan permasalahan, ini sebenarnya boleh kita asumsikan. Jadi kita asumsikan data kita itu adalah normal dan homogen. Ketika dia normal dan homogen, baru dilanjut dengan uji T, uji Z atau uji analisis varian ini. Untuk hipotesis, nah sekarang kita buat hipotesis. Untuk hipotesis di ANOVA itu tetap sama, ada H0 dan juga ada H1 kayak gitu ya. Jadi kalau untuk hipotesisnya dia karena melihat perbedaan, jadi dia yang dilihat tetap rata-rata. Jadi rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 sama dengan rata-rata 3 kayak gitu ya. Sama dengan rata-rata 4 sama dengan sampai rata-rata ke K, kelas kelompok yang mana yang mau kita lihat. Bagaimana dengan H1-nya? H1-nya ya paling sedikit, kalau ini sama ya, sedikit satu dari rata-rata populasi atau kelompok kayak gitu ya, populasi atau sampel itu adalah berbeda. Nah, jadi paling sedikit minimal ada yang berbeda kayak gitu ya. Jadi boleh saja mungkin karena paling sedikit ada satu, ketika paling sedikit ada satu dari rata-rata populasi adalah berbeda, maka dia akan tolak H0. Nanti kita lanjutkan yang mana yang berbeda, itu akan kita selidiki ulang. Jadi bisa saja kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2 atau 1 dengan 3 yang berbeda. Yang mana yang berbeda nanti kita akan lihat kayak gitu ya. Jadi paling sedikit satu dari rata-rata populasi adalah berbeda. Kalau yang ini apa? Kalau yang ini bahwa rata-ratanya sama kayak gitu ya. Artinya tidak terdapat perbedaan kayak gitu ya. Kalau yang ini karena dia sama berarti tidak terdapat perbedaan. Perbedaan apa? Misalkan perbedaan kemampuan pemecahan masalah yang diajar dengan model A, B, C, D atau begitu ya, atau siswa kelas A, B, C, D,
E itu mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang sama, mempunyai kemampuan yang sama dalam dalam pemecahan masalah A, kayak gitu. Jadi inilah makna dari hipotesisnya. Sekarang kita coba dulu untuk apa ya, alfanya ya, alfa. Nah, alfanya sama. Alfanya kalau nanti kan kita akan coba dua cara ya. Yang cara kita akan coba dengan menggunakan penghitungan manual. Nah, kalau manual ini dia pasti ujinya tuh menggunakan uji tabel, bukan uji. Dia akan menggunakan tabel F. Nanti dicari aja tabel F. Sedangkan kalau pakai SPSS seperti biasa. Jadi ketika derajat kebebasannya kita tentukan dulu, alfanya 0,05 seperti itu ya. Jadi kalau kita menentukan derajat kebebasannya alfanya 0,05, tinggal dibandingkan aja seperti biasa. Jadi ketika output output SPSS itu SPSS pada output SPSS itu diperoleh ya, diperoleh bahwa p-value-nya itu atau signifikansi ya, signifikansi pada output SPSS itu kurang dari 0,05 itu adalah alfa, maka kita ambil tuh akan apa nih? Akan terdapat perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti tolak H0. Ini adalah tolak H0. Kalau tolak H0 berarti kita terima H1, berarti terdapat ada perbedaan atau terdapat perbedaan. Tetapi ketika signifikansinya atau output pada SPSS-nya, signifikansinya itu lebih dari 0,05 atau alfa yang kita ambil, maka kita akan terima H0. Terima H0 ini apa artinya? Artinya rata-ratanya sama ya. Artinya apa kalau rata-ratanya sama? Berarti terdapat perbedaan atau ada perbedaan. Kok ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Kalau terima H0 kan dia sama, berarti tidak ada perbedaan. Berarti hasil belajarnya sama, kayak gitu ya, dengan menggunakan berbagai model. Nah, itu saja konsep dari ANOVA ini, kayak gitu. Sekarang kita coba untuk penghitungan manual dulu ya, seperti biasa ya. Kita gunakan untuk uji F-nya dulu. Ada beberapa sih agak panjang nih. Kalau manual ya, ada skor total kuadrat. Nanti kita urutkan dulu, saya catatkan dulu ya langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk uji ANOVA ya. ANOVA dengan penghitungan. Nah, yang pertama kita menghitung nilai jumlah total kuadrat namanya ya. Namanya jumlah total kuadrat. Total kuadrat ini biasanya simbolnya nih saya ambil aja di buku-buku, mungkin akan berbeda-beda ya untuk simbol ya. SST itu adalah sigma dari XI di rata-rata. Sigma dari XI dikurang X bar rata-rata seluruhnya dikuadratkan, atau juga ini saja. Kemudian yang kedua itu langkah yang keduanya setelah XI itu berarti sigma dari nanti disigmakan ya. Jadi kita cari dulu satu-satu nanti ya nilainya ya. Nanti dikurangi. Pakai Excel aja mungkin nanti akan lebih mudah. SST. Atau juga ada yang nyebutin SST itu adalah sigma dari X kuadrat dikurang N dikali X barnya dikuadratkan. Yang kedua, kita menghitung jumlah kuadrat antara. Nah, ini ada yang namanya
jumlah kuadrat antara yang disingkat dengan SSB. Ini sama dengan sigma dari N. K dikali X bar K dikurang X bar dikuadratkan. Oke, catat dulu. Kemudian yang ketiga, jumlah kuadrat dalam. Nah, ini jumlah, ini tadi kuadrat antara, sekarang kuadrat dalam. Nah, kuadrat dalam ini disingkat dengan SSW, itu sama dengan SST dikurang SSB. Yang keempat itu adalah menghitung min kuadrat antara. Menghitung rata-rata kuadrat antara. Kuadrat antara berarti itu adalah M, singkatannya MSB, itu sama dengan SSB tadi per DFB, derajat derajat kebebasan ya. Dengan DFB-nya itu adalah K kurang 1. K itu adalah kelompok. Kelompok itu biasanya dinyatakan dengan kelompoknya ya, ada berapa nanti. Yang kelima itu adalah menghitung rata-rata kuadrat sedangantara, berarti dalam, kuadrat dalam. Itu disimbol dengan MSW. MSW-nya itu sama dengan SSW per DFW. DFW-nya dengan DFW itu adalah N kurang K. N itu adalah banyaknya sampel ya, banyaknya sampel. Nah, ini yang terakhir. Sebenarnya kita tuh inginnya mencari ini saja, F hitung. Ini yang ingin kita cari. F hitung itu adalah MSB per MSW. Nah, ini yang ingin kita cari. Apakah nanti hipotesisnya apa? Tapi prosedurnya di sini. Ini saja langkah-langkahnya untuk mencari nilai F hitung. Nanti F tabelnya kita lihat buka aja nanti ya PDF F tabel. Oke. Sekarang kita mulai dari sigma X kuadrat. Kita lihat contohnya dulu ya. Kita cari contoh yang mungkin datanya jangan terlalu banyak ya. Supaya mudah saja dihitung dengan cepat kayak gitu ya, karena hanya sebagai contoh aja. Oh ya, di sini ada contoh. Ini ada contoh nggak yang sedikit saja mungkin ya. Ini oke. Ini sudah ya, saya buka slide baru untuk contoh. Nah, kita ambil contohnya. Contohnya yang pertama itu kita diminta untuk disajikan data ya. Disajikan data buatlah asumsi. Suruh buat asumsi, kemudian mana data yang ini data yang sedikit. Sedikit saja datanya. Oh ya, oke. Diberikan data hasil tes kemampuan penalaran matematis, penalaran matematis siswa kelas
8 SMP. Yang diajarkan dengan menggunakan 3 model pembelajaran, yaitu model A, model B, dan model C. Data disajikan sebagai berikut. Oke. Kecil-kecil banget datanya. Oke. Untuk model A, datanya itu 4, 1, 0, 5. Ini kayaknya rentangnya 10 ya. 2, 1, 5, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 0. Oh, enggak mau. 1, 2, 0 ke samping aja ya. 1, 2, ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 3, 8. 4, 3, 8. Berarti ada 14. Model B. Model B itu 4, 6, 5, kemudian 8, 0, 6, 2, 0, 6, 2, 0, 5, 1, 6, 5, 1, 6, 8, 4, 4. Mungkin ada yang mindahin ke Excel langsung, nggak apa-apa. Model C 418, 418, 00, 02 kali, 34, 34, 218, 218, 218, 6541. 6541. 6541. Nah, pertanyaannya yang pertama, rumuskan hipotesis. Dari permasalahan di atas. Yang kedua, analisis dan tentukan kesimpulannya. Pertanyaannya apa? Data disajikan sebagai berikut ya. Diberikan data. Oh iya. Jadi pertanyaannya, apakah model A, B, dan C terdapat perbedaan ya? Perbedaan terhadap kemampuan penalaran matematis siswa yang diajar dengan ketiga model tersebut. Jadi hanya dilihat perbedaan ya, apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa yang diajar dengan ketiga model tersebut. Analisis dan buat kesimpulan. Oke. Itu datanya. Nanti ada yang udah mindahin ke Excel. Oke. Kita buat hipotesis. Nah, hipotesisnya itu udah ada yang dapat ya, mungkin ya hipotesisnya ya. Untuk H0 pasti apa? Karena dia punya 3 kelompok ya. Berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya apa? Rata-rata
kemampuan penalaran matematis siswa yang diajar dengan menggunakan model A sama dengan model B sama dengan model C. Ini boleh mu A, mu B, mu C juga boleh ya. Biar dia karena ABC mungkin mu A, mu B, mu C nggak apa-apa. Kita ubah saja. Kalau mau 1, 2 juga nggak apa-apa, sama aja sebenarnya. Ada juga yang buat mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Itu juga boleh. Artinya model A, model B, dan model C. Sedangkan H1-nya tetap sama. Apa itu? Ada yang tahu apa hipotesis untuk H1-nya? Kita buat paling sedikit apa tadi? Paling sedikit Sedikit satu dari rata-rata populasi. Terdapat satu perbedaan. dari rata-rata. Oh, sampel berarti Iya, sampel adalah adalah berbeda. Iya. Oke, dah. Sekarang kita coba. Ada yang mau coba share screen untuk Excel-nya? Ada yang sudah mindahin ke Excel? Kalau ke Excel Ada. akan lebih mudah. Ada. Oke, set stop share. Ada yang mau coba siapa? Untuk Excel-nya. Excel saja. Oh ya, silakan. Pak Rodi. Kita butuh sigma xi kayak gitu ya. Sigma xi berarti hanya menjumlahkan ya, menjumlahkan data. Kemudian oke. Ya, sudah. Berarti nanti di sampingnya bisa gimana ya? Sigma x itu gimana jadi ya Pak Rodi ya? Nyimbolinnya gimana ya? Sum jumlah ya. Dia kan jumlah. Supaya sama itu gimana? Kalau saya tulis aja mungkin di sini ya pakai tulis Oh tangan ya, aja ya betul. mungkin. Ya. Biar enak ya. Berarti di sini sigma x kayak gitu ya. Biar Ya. enak ya. Sigma x, aduh, kayaknya nggak tepat deh, ketutup. Tuh. Ya, mungkin di sini nanti Pak Rodi tinggal buat itu. Sigma x. Nah, berarti di sini tinggal sumnya aja ya Pak Rodi ya. Ya. Ya, di sana tinggal ditambahin semuanya. Dari semuanya, ya. Oke. Sorry. Kenapa? Oke. Ini aja sih. Tulis aja kayak kalau sigma. Oke, Pak Rodi tinggal di drag ke samping aja. Semuanya sama. Iya. Oke. Tetap. Nah, iya. Kemudian benar. Nah, di sini karena kita butuh kok tanggalnya ini. Karena kita butuh sigma x i kuadrat, berarti di sini kita tambahin x i kuadratnya. Berarti ini dikuadratin semua Pak Rodi. Ya, berarti itu sama dengan apa ya? 4. Ya ada ya? Oke.
Ada nggak? Ya. Oh, bukan itu akar jadinya Pak Rodi, square. Kuadrat itu square. Oh ini aja sih. Sama dengan ini. Buka kurung, Ya, tutup kurung, pakai ini. kuadrat. Pangkat. Iya, Iya. pangkat eh bintang. Pangkat bintang ya. Oh bukan bintang. Ini Bukan nih. bintang, yang peti Nah, gini tuh. ah, Yang ya. kayak Nanti topi. diderak ke bawah Nah, langsung. Ya, sampai. Ya, juga. Oke. Itu juga. Salah. Nanti samnya dipindahin ke sini aja Pak, selurusin Pak Rodi ke Yang sigma mana? X barnya biar enak ngambilnya. Di sini. Ke sini Pak. Oke. Sorry, kehilangan ininya. Ke sini ya. Di sini aja Pak, samnya supaya lurusan. Ke sini kan? Di sini Pak, di sebaris Hah? dengan 38, di bawah 38. Oh, sini. Iya, bener. Supaya kelihatan yang sigma XI barnya. Iya, bener. Oke, itu juga. Juga. X bar. Oke, sudah selesai ya. Nah, Ada. berarti yang ketiga itu kita mencari X barnya lagi Pak Rodi, X bar I. Ya, di sini aja letakkan. Di bawah 166, yaitu Ini ya. X bar I-nya. Iya. Sama dengan average dari yang mulai dari 8 ke atas. Average, ya. Dari 4 sampai ke 8. Oke. Nah, ya. Yang itu juga. Oke, sama. Dah. Yang terakhir saya agak turunin ke bawah ya. Yang terakhir itu kita mencari X barnya. Nanti Pak Rodi buat di sini rata-rata ketiganya ini Pak Rodi. Rata-rata dari 2,71, 4,21 itu ya. Sama 3,35. 4, 1, 8, 5, 3, 4, 2, 1. Ya. Iya, dapatnya 3,42 ya. 42. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mulai saya ini aja ya, coret aja di sampingnya ini ya. Kalau pakai ketikan agak susah. Kita mulai dari SST. SST. SST itu sama dengan sigma dari X kuadrat dikurang N. N-nya ada berapa? N-nya coba hitung. N-nya ada berapa ya? Datanya. Seluruh data ya. Kali X bar kuadrat. N-nya ada berapa di sini? Semua 14. ini ada berapa ya? 52, 14 kali 3. 14. Semuanya. Semua 5, 14. berapa? Yang
ini berapa? Coba kasih 14 nomor kan? Pak Rodi dari sini ke sini. 14 kali 3 semuanya, 14 Bu. 14 kali 3. dua Semuanya, Bu. 42 Tiga, semuanya 42. 7 8 9 Ditarik 10 aja. 11 12 sampai ke 14 Sampai 8. Nah, 52 sampai 14. 3 sampai 8 sampai berapa? 14. Sampai 13 enggak? Ini enggak. 14 Bu. Oh, 14, 14. Bu, semuanya. 14. Oh ya, oke. 14. Berapa? 52 kalau semuanya. Iya, semuanya berarti 50. 52. Iya, 52 ya N-nya Oh, ya. N-nya 42. Hah? 14 kali 3 kan? 42 Berapa sih? 42. 42. 42. Itu Kenapa 52? kalau 52. 42. Oke, nah ini untuk SST-nya. SST-nya itu eh, X bar-nya berarti kita tambahin yang rata-rata X bar I ini ya. X bar kuadrat berarti kita nambahin yang kuadrat berarti 166 ditambah kan yang kuadrat ya X bar I-nya Iya. kan 166 ditambah 339. Ini aja, Bu. Iya, ya silakan ditambah 256. 758. Iya, berapa dapatnya? 758. Yang ini 758 ya. Nah, kemudian dikurang N ya. N-nya tadi berapa? 42 kan? 42. 42 dikali X bar rata-ratanya. Berarti 3 kita ambil 2 desimal aja ya. 343 ya. Kalau 2 desimal. 3,43. Nah, ini Berapa yang tadi? X dikuadratkan. N kali X bar N kuadrat. X bar kuadrat. X barnya kan ini ya. Tapi dia dikuadratkan. Ini ya? Yang ini, Pak. X bar. Ini. Iya. Oke. Oke. Sama dengan Ya, itu dikali 42 ya. 42 Ah, kali iya. ini ya. Iya. 144. Oh, Apa ini ya pembulatan ya? bulat ya jadinya ya. Apa memang bulat? Itu Coba lihat. kayaknya yang penjumlahan sigma X kuadratnya jumlahnya harusnya 761 bukan sih? ini Kayaknya 253 harusnya. Yang mana? Yang mana? oh iya 253 harusnya bukan 256. Oh, ini ya Bu Siska ya. Ya, Bu. Oh, 253. Iya. Oh iya, 253 salah buat. 758 dikurang yang ini sama ya, 144. Iya, Ya, 1. ya. Ya, Oke. 144. Dapat hasilnya berapa? 758 dikurang 144. Tinggal ke bawahnya lagi, Pak. 758 mungkin bisa dibuat di bawahnya. 614. 614. 614. Oke, dapat 1 SST. Sekarang cari SSB lagi. SSB itu adalah rumusnya tadi itu sigma dari NK dikali XI bar dikurang X bar dikuadratkan. Oke, berarti ini sama dengan berapa itu? X bar I berarti itu di X bar I. Berarti ini ya 2,71 itu. N-nya berapa? Jadi N-nya sama ya, 14 semua ya. Iya. NK, ini kan NK. Kalau yang ini N keseluruhan ya. Kalau ini N dari kelompoknya, dari modelnya, dari kelompoknya. Berarti dia adalah 14 kayak gitu ya. Dikali X bar I-nya kita ambil yang ini 2,71 dikurang X bar. X barnya berapa? 3,43 tadi ya? 43. Iya. Aku udah, wow, ya aku nih. 3 kuadrat kayak gitu ya. Ya. Kan sigma ya. Kalau sigma berarti ditambah lagi untuk kelompok yang kedua. Ini baru kelompok 1. Kelompok 2-nya iya. adalah sama 14 kan N-nya.
14 dikali sigma 4, bar I-nya yang berapa ini? 21. 4,21. 4,21. Ya, 4,21 dikurang dikurang, kalau X barnya tetap 3,43. sama ya, 3,43. 3,43 dikuadratkan, kemudian ditambah kelompok ketiga tetap sama, 14 dikali rata-ratanya berapa? 3,57 ya. Ya, 3,57 dikurang 3,43 kuadrat. Oke. Sama dengan 3,357 itu. 3,357 itu. 3,357. Oh, 3,35. 357. 3,36 jadinya. 3,36. 3,36. Oke. Ya, 36. Ini tolong dibantu. Berapa Oke. perhitungannya? 2, 4. Kalau di Excel langsung aja sih buat sama dengan, kemudian 14 buka kurung, klik yang 271 dikurang, klik yang ini tutup kurung, pangkat 2 ditambah 14 kali, kayak gitu ya. Iya. Ini dapat SSB, maka SSW-nya ya nanti itu adalah SST dikurang SSB. 614 dikurang. Oke. Sudah ada yang dapat? Belum buat sedikit lagi. Kalau pakai Excel, Pak Rodi tinggal klik-klik Ya. aja Pak Rodi. Oh iya, Bu. Sambil nyatet ya. Oh ya, ini lagi menghitung ya tadi. Ada yang udah dapat belum? Lima belas koma 8438 15 koma 8438. yang lain Ada sama? sih? 15 ya. Sama ya? 15,8438. Oke. Berarti ini Iya. tinggal dikurangi 15 hilang. Dikuranginya 15,84 tadi ya? Ya, 15,8438. 15,8438. Iya, 2 desimal mah jadinya itu aja ya? 15,84. Gini aja ya? Iya, oke. Ini silakan dicari hasilnya berapa. SSW ya. 614 SSW. 598,1562. ST kurang S. SSW-nya 598 jadinya ST kurang SW. 598,1562. 614 dikurang 15. 598 nggak bagus tulisannya. 598 Koma 1562. 15 15. Ya, 1562. Berarti 16 ya? 16. Ya, oke. 598,16. Oke, 16. Itu adalah SSW. Dari SSW kita cari MSB. Mandi lah. MSB itu adalah SSB
SSB per K kurang 1. K-nya ada 3 kelompok kita kan. SSB-nya itu adalah 15,84 dibagi dengan kelompok 3 kurang 1. Kelompoknya ada 3. Berarti 15,84 dibagi 2. Itulah nilai dari MSB. MSB. Oke. Sorry. 15,84. Berarti berapa ini? 7,92. 7,92. 7,92. 92. Oke. 7,92. Nah, satu lagi kita mau mencari MSW. MSW. MSW itu adalah SSW dibagi N D kurang K. DFV. Iya. SSW-nya adalah, mana SSW tadi? 598,16 kayak gitu ya. Ya. Dibagi oke. N kurang K. N-nya tadi ada 42. Dikurang kelompoknya ada 3. Oke. 39. Dapatnya berapa? Bagi 41. Bagi 3. Bagi Bagi 39. 39. 15,33. 15,34. 15,34. 34. Karena Oke. 337. Sekarang kita dapat nilai F-nya. F-nya itu adalah MSB dibagi dengan MSW. SB. Sama dengan MSB berarti 7, ya. Salah ya? 7,92 dibagi Bener ya? benar 7, ya? 15,34. 7,92 dibagi 15,34. 15,34. Oke, sama dengan berapa? 0,52. 0,52. Nya MSW-nya 0,52. 52. 0,52. Baik. Ini adalah nilai F hitung. Sekarang kita mencari nilai F tabelnya. Oke, F tabel. Yang ini udah mungkin Pak Rodi bisa mencari PDF dari tabel F begitu Pak Rodi. Ya, tutup Bisa dulu ya. ditampilkan PDF tabel F. Tabel F. Iya, Ini kalau tutup. ANOVA kita pakai tabel F. Ya, Tutup berarti dulu ini ya. ditutup dulu ya. Oke. Ini udah ya, udah di screenshot mungkin ya. Sudah. Kalau takut ketinggalan. Oke. Sudah semua ya. Udah ya. Bisa buka tabel F terlebih dahulu. Tapi set. Kalau ada yang ditanyain langsung aja ya, ibu-ibu. Misalnya ketinggalan di mana kayak gitu. Tabel F. Ketemu? Yang lain ada yang ketemu tabel F? Tabel T saya.
Dulu tabel tabel F. F, KDF. Nah, coba tabel F. Iya, kita pakai tabel F. Ada yang dapat? Iya ada. Sudah? Oke. Ada. Tunggu. Ada ya? Ketemu ya? Ada. Di searching aja tabel. Hmm. Enggak itu bib turun bib enggak enggak ini enggak blur. Oke. Lagi download. Ada. Sudah dapat bisa share screen Iya. untuk yang Sebentar. udah Pak Rodi udah dapat Pak Rodi? Udah. Bentar lagi ini. Oke. Ya. So, tabel B. Tabel Tabel F itu ngebacanya ke kiri dan ke kanan ya sebenarnya. Jadi ke kiri ke kanan. Maksudnya dari kiri ke kanan sama atas ke bawah kayak gitu. Jadi derajat kebebasannya tuh dua ngelihatnya. Yang kiri ke kanan sama atas ke bawah. Kalau kiri ke kanannya itu adalah DF-nya yang tadi kelompok dikurangi 1. Kalau atas ke bawahnya N-nya dikurang dengan kelompok N besar ya, N seluruhnya. Banyaknya data. Oke. ini sudah? Coba turun kelihatan? ke bawah Pak. Sudah terlihat. Tinggal lihat. Ya benar. Nah sekarang oke. Sekarang kita punya, ini sampai berapa ya Pak Rodi yang DF untuk penyebaran N-nya? Oh besar ya, oke cukup. Sampai 15. Saya ambil ini dulu ya, ambil pena dulu. Nah ini. Nah yang ke samping ini adalah K kurang 1. Yang ke bawah itu adalah N kurang K. K kurang 1 kita berarti 2 ya? Salah ya? 1. Bener 2? Ya. K kurang 1 kita 3 kurang 1 ya? Ya, Iya. benar. 2. N kurang K-nya tadi berarti 42 dikurangi 3. 3. Berarti 39. 39. Berarti kita lihat di kolom 2 baris 2 baris 39. baris 39. Ini 3,24. 3,24. Jadi kita 3,2. dapat F 24. tabelnya itu adalah 3,24. Oke. Yang tadi F hitung berapa dapatnya? Ada yang masih 0,52. 0,52. 0,52. Oke, sekarang kita melihat perbandingan dulu ya antara F hitung sama F tabel. Kita dapat F tabelnya tadi itu 3,24. Oke. Untuk F hitung sama F tabelnya kita ngelihatnya dari sini. Ketika biasanya alfa ya. Kita kan pakai apa namanya itu nilai apa tuh? Nilai alfa tabel hitung. Oke. Masih ada nggak kemarin, masih ingat nggak untuk daerah? Kalau kemarin kan kita pakai apa? Yang gambar-gambar itu apa namanya? Kurva normal ya. Nah, kalau ini kita hanya langsung membandingkan saja antara nilai F hitung dan F tabelnya kayak gitu. Jadi nggak ada apa namanya? Nggak ada kurva normalnya tuh, tidak ada kayak gitu ya. Jadi kita
ngelihatnya langsung aja di nilai ini saja. Jadi ketika yang kita bandingkan itu adalah nilai F hitung 0, berarti bagaimana ini posisi F hitung sama F tabel? F tabel 0, kok 0? 3,24. Nah, 324 ini bagaimana posisinya, lebih dari kurang dari kah Kurang dari dari, F B. F kurang tabel lebih dari, dari hitung. F tabel lebih dari F hitung. Oh iya. Atau biasanya orang hitungnya tuh dari, boleh aja. Ini tabelnya lebih F dari ya. Lebih dari. Iya, lebih dari, saya kecilin dulu ya tulisannya biar bagus ngitungnya. Oke. Saya kecilin dulu. Untuk F hitung sama dengan DP segitu ya. F tabel 3,42 lebih dari 0,52 sama dengan F hitung. Kayak gitu ya. Nah, sehingga apa? Ada yang bisa dapat? Apa tuh kesimpulan yang bisa kita ambil? Pak Rodi coba naik, Pak Rodi. Ada DF derajat kebebasannya nggak, Pak Rodi, di sini di tabel paling atasnya? Oh ya, sebentar. Ini. 0,05 ya di sini ya. Ya. Nih ya. Jadi dia ngambil alfanya dengan alfa 0,05. Kayak gitu ya di tabelnya dengan alfa 0,05. Karena 2,28 karena 3,42 lebih dari 0,52 kayak gitu ya. 0,52. Tapi saya bingung F kritisnya di mana ya? F kritisnya itu ya ini ya, F tabel 3,24 gitu. F hitungnya dapatnya, F hitungnya lebih kecil ya. F hitung kita lebih kecil daripada F tabel ya. Dapatnya 3,42 itu lebih dari F tabel. Berarti terima H0. Kalau F hitungnya kurang dari F tabel, F hitungnya kurang dari F hitungnya ini kayak ngambilnya patokannya di mana ya? Di sini nggak apa-apa ya, mau F tabel atau kalau di buku tuh lebih banyak membandingkan antara F hitung kayak gitu ya. Kalau kita kan ngambilnya F tabel lebih dari 0,52 F hitung, atau F hitung ini kurang dari F tabel kayak gitu ya. Jadi ketika F hitung kurang dari F tabel, atau yang di sini F tabel lebih dari F hitung dengan alfa 0,05, maka gitu ya. Maka H0 ditolak. Kayak gitu. Jadi dia cuma ngebandingin ini saja, cuma membandingkan F hitung dan F tabel saja kayak gitu. Jadi ketika F hitungnya bisa dipahami maksud penjelasan saya? Kita ngambil kesimpulan kalau H0 Bisa, ditolak, Bu. ya kalau H0 ditolak artinya apa? Terdapat perbedaan terhadap penalaran siswa yang diajarkan dengan 3 model tersebut. Iya, minimal terdapat satu ya. Iya. Oh, gitu ya. Minimal terdapat satu satu. perbedaan. Karena kita tidak tahu apakah apakah nanti cuma satu yang berbeda, minimal ada satu gitu ya. Jadi kesimpulannya minimal atau paling sedikit tadi ya. Boleh
paling sedikit terdapat terdapat satu apa tadi itu kelompok ya. Kita ngambilnya kelompok atau model nih jadi kesimpulannya. Model. Satu dari rata-rata dapat satu terdapat paling sedikit terdapat satu dari rata-rata model pembelajaran yang bagaimana? Yang berbeda, kayak gitu ya? Yang berbeda. Terhadap apa? Terhadap kemampuan Penalaran matematis. Matematis siswa SMP. Nah, karena dia ada perbedaan, sekarang kita mau lihat model mana yang berbeda itu ya, model mana yang memberikan hasil penalaran yang berbeda. Kan tadi ada 2 model, ada 3, A, B, C. Maka kita bandingkan satu-satu. A bandingkan dengan B, A bandingkan dengan C, B bandingkan dengan C. Pakai apa? Pakai uji T atau uji Z. Jadi baliknya ke sana lagi untuk melihat perbedaannya. Jadi kita melihat, kan ini karena terdapat satu. Tapi kalau hipotesisnya adalah terima H0, berarti tidak terdapat perbedaan. Kayak gitu ya, kemampuan penalaran matematis siswa yang diajar dengan model A, model B, atau model C. Nah sekarang karena terdapat minimal atau paling sedikit terdapat satu rata-rata model pembelajaran ini yang berbeda, yang memberikan hasil berbeda terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Berarti kita ingin mengecek yang mana yang memberikan perbedaan itu, model A kah atau model B yang memberikan perbedaan. Maka kita cek satu-satu. A sandingkan dengan B, cari uji T-nya. A dengan C, lanjutkan uji T-nya. B dengan C, lanjutkan uji T-nya. Kayak gitu ya. Nah, untuk mempermudah kita pakai SPSS ya, supaya bisa langsung tahu mana yang berbeda dari A, B, dan C ini. Oke, sekarang kita tukar ke SPSS. Kalau manualnya langsung uji aja ya, pakai syarat uji T yang pakai rumus kita kemarin. Pakai uji T. Oke. Kenapa kita pakai uji T? Karena sampelnya kurang dari 70 ya. Kurang dari 32 ya kemarin ya. Kurang dari 70 benar, kurang dari 70. Kalau untuk tunggal kurang dari 100. Oke. Untuk double kurang dari 100. Sekarang Pak, siapa yang mau share screen SPSS atau masih parodi saja? Bagaimana, atau ada yang mencoba yang lain? Yang lain ada yang mau mencoba. Adakah yang mau mencoba? Atau sama aja parodi, yang lain Sama nyoba aja, Bu. juga? Lanjut aja, Bu. Iya, yang lain nyoba juga. SPSS saya beda perangkat. Oh gitu. Beda Soalnya perangkat. saya kadang share screen nih sinyal nih. Oke, Lagi silakan. asik-asik keluar nanti. Berarti Pak Rodi langsung lanjut aja Pak Rodi. Share SPSS-nya. Oke. Karena Pak Rodi juga data Excel-nya sudah ada. Kalau kemarin kita sudah Kalau kemarin kita sudah uji T, uji Z dengan SPSS, sekarang kita analisis ANOVA-nya dengan SPSS. Buat advance saja. Bisa bolak-balik. Keluar ya. Sudah? Sudah kelihatan? Iya sudah, oke. Dan Tinggal apa kemarin itu variable view. Ya, itu adalah model underscore model pembelajaran ya. Oke.
model pembelajaran. Kemudian yang di bawahnya kemampuan penalaran. Boleh kemampuan penalaran, boleh penalaran matematis kayak gitu udah. Berarti di mana lagi yang diubah di desimalnya 0. Kemudian di mana lagi di value. Value-nya untuk model ya, di value-nya untuk model ada 3 ya. Berarti kita input value yang pertama, Del A ya. Oh, value ini 1 satu ya. ya. Labelnya model underscore A. Oke, add. Kemudian 2 model B underscore B. Kemudian 3 model underscore C. Oke, sekarang masuk di data view. Nah, data view itu dia ada berapa? Ada 14 ya tadi ya? Ya. Berarti ini 1, 2, 3, 14 pertama 1 semua. 14 kedua 2 kayak gitu ya. 14 ketiganya 14 berikutnya itu 2 gitu ya. Oke. Bu Lina mungkin ngikutin ya Bu Lina ya. Ibu Lina Pur siapa lupa saya. Bu Lina, Mayanti. Bu Iya, Bu. Lina, Bu Lina. Apa Bu kepanjangannya? Maaf Bu, lupa. Purnama. Lina Purnamayanti, Bu. Purnama, ya Bu Lina Purnama. Purnamayanti. Oke. Dan terus Udah sampai 3 Pak sudah, Rodi? sudah. Ya. Ini tinggal dimasukin lagi tadi urutannya Pak Rodi. Nilai yang di Excel tadi dipindahin dulu. Yang untuk model 1 nilainya apa tadi? Ya, 4 sampai ya, dipindahin ke tempat kita tadi. Ya, itu yang pertama. Masukin sampai ya benar. Sampai angka 1 ya pelabelannya. Untuk model ya, oke. Sampai 4 kita pindahin lagi. Kebanyakan Pak Rodi. Hah? Terlewat nggak kalau saya ngelihatnya di SPSS-nya? Enggak. Angka 3-nya Lewat. terlewat. Oh, kelewat. Lewat ada 3, lewat ada 4 kan? Yang 1, mana? 2, 3, 4. Di 3-nya masih Di sini 2 dengan harusnya. Sini masih 2 ya. oh itu masih 2 Nah, dah ya. ya. Cek. Pas. Nah itu juga oke. Oke sudah ya. Nah sekarang kalau tadi kan kita hanya mengasumsikan saja ya dia normal dan homogen. Nah sekarang kita coba deh analisis mulai dari Ini normalitas ya. yang mana ini? Descriptive analyze, descriptive Descriptive. statistik ya. Oh, ini ya. Kemudian masuk Eh, explore, benar. Explore. Explore. Ya, explore. Dari sana yang model itu masuk di faktor. Model Ini ya. masuk ke faktor, ya. Kemampuan Kemampuan masuk ke di dependent list. dependent, ya. Di dependent. Kemudian udah. Oke. Sudah. Udah Ini oke. saja. Ya. Kita lihat outputnya. Nah, ini. Oke. Deskriptif. Ke bawahnya, Pak. Oke. Yang tadi, Pak, yang di mana tadi ya di atas ya? Ragal. Banyak ininya.
Untuk pembelajaran Iya. Ke rata-rata atas lagi, Pak. ini. Paling atas tadi apa? Ini ya paling Ini. atas ya? Ya, Oke. Present error, standard error, statistic means. Jadi dia harus lebih dari 0,05 kayak gitu. Coba lihat model A di standar errornya. Deskriptif. Saya ambil catatan dulu, ambil pena dulu. Oke, no nah error ini. 0,588. Ini model A ya. Ini model A Ya, kan ya? iya ya. Nah, ini model A-nya. Nah, jadi dia itu dinyatakan normal kayak gitu ya. Homogen kok normal sih? Bener ya, ini normalitas dari ya. Normalitas ya, uji normalitas ya. Normalitas itu berarti normal dan homogen. Normal dulu ya, normalitas berarti ketika p-value itu yang ini ya, standar error ini lebih dari 0,05 itu adalah normal. Nah, ini juga untuk model B juga lebih kan? Jadi untuk model A 0,588 itu lebih dari 0,05, berarti dia normal. Kemudian untuk model B 0,705 juga lebih dari 0,05. Ini plotnya tadi kayaknya ngelihatnya di mana ya plotnya kalau di sini ya. Coba turun Pak Rodi. Satu lagi Pak. Untuk model C, model C-nya ini. Ini 0,723 juga lebih dari 0,05. Berarti dia semuanya normal. Oke. Berarti sudah asumsi normalnya udah terpenuhi. Balik lagi ke datanya tadi Pak Rodi. Kita mau analisis ANOVA-nya. Balik ke data view-nya. Ke datanya tadi yang di awal. Ya, oke. Yang satu lagi Pak, yang SPSS-nya. Ya, benar. Oke. Saya hapus dulu. Nih, masuk ya. Kita masuk ke tadi analisis normalitas. Sekarang kita masuk ke ANOVA-nya. Analyze, pilih analyze. Ambil analyze. Kemudian ada komparmin enggak? Kebaca ada komparmin enggak? Enggak ya? Iya, komparmin, kemudian pilih one way ANOVA yang paling bawah. One way ANOVA. Komparmin, bener yang tadi di komparmin dulu Pak. Di komparmin Pak Rodi. Iya, pilih one way ANOVA. Oke. Nah, ini juga sama. Di faktornya kita masukin model ke faktor. Di kemampuannya kita masuk ke dependen. Kemudian kita cek di option ya. Option itu homogenitas of varian. Kita sekalian ngecek homogenitas. Nah, itu. Cek homogenitas of varian test. Kemudian continue ya. Kemudian udah oke. Ini one way ANOVA deskriptif. Turun Pak. Turun ke bawah Pak Rodi. Habis ya? Nah, ini. Ada dua ya, ada tes homogenitas. Ini yang homogenitas. Homogenitasnya, kemudian ini yang ANOVA-nya. Untuk yang homogenitas itu
homogen ketika kemampuan penalarannya yang ini. Ya, di kemampuan penalarannya itu yang ini. Signifikansinya yang ini yang pertama ya, yang ini. Ini harus bagaimana? Harus tetap sama. Jadi harus alfanya itu p-value-nya ini untuk homogenitas itu p-value-nya itu adalah 0,635 itu lebih dari 0,05. Maka dia homogen. Selebihnya berarti tidak homogen ya. Jadi ketika p-value-nya untuk ini ketika p-value-nya itu adalah kurang dari 0,05 maka data tidak homogen. Oke. Sekarang kita lihat yang ANOVA. Uji ANOVA-nya. Kita dapat signifikansi. Signifikansinya kok beda ya dari angkanya ya. Uji ANOVA harusnya tetap sama nih. ANOVA-nya p-value-nya itu harus kurang dari 0,05 maka ada perbedaan. Ada perbedaan itu berarti H0 ditolak. Sedangkan ketika p-value-nya itu lebih dari 0,05 berarti H0 diterima. Beda dengan hitungan tadi ya, maksud saya H0-nya diterima. Maka ini karena signifikansinya ini kita dapat ya hasil output SPSS bahwa signifikansi itu 0,299 kayak gitu ya. 0,299 itu lebih dari kan 0,05 sama dengan alfa. Ini catatan aja. Sehingga H0 diterima. Kan kebalik dengan yang kita hitung tadi ya, atau saya salah menyimpulkan di uji F ya. Nanti cek kembali ya. Kalau secara statistik H0 secara SPSS signifikansinya 0,299 itu lebih dari 0,05 sama dengan alfa sehingga H0 diterima. Jadi kalau H0 itu diterima artinya apa? Artinya model pembelajaran Sama. B, C memberikan hasil yang sama ya? Ya. Atau Tidak ada perbedaan. kemampuan? Tidak ada perbedaan. Iya, atau tidak ada perbedaan kemampuan. Kesimpulannya itu tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa yang diajar dengan model A, model B atau model C. Itu ya. Oke. Kalau dia tidak terdapat kemampuan. Nanti saya cek ulang untuk uji F tadi ya. Takutnya ada yang keliru kenapa hasilnya berbeda kayak gitu. Harusnya pengolahan secara manual pun juga harusnya memberikan hasil yang sama dengan menggunakan SPSS. Nanti saya cek kembali cara membaca tabel F-nya. Mungkin atau saya yang keliru membaca tabel F-nya. Nah, ini kalau dia kesimpulannya tidak terdapat perbedaan. Sekarang, kalau terdapat perbedaan, bagaimana kalau terdapat perbedaan? Ini anggap dulu dia kalau tidak terdapat perbedaan. Kalau dia terdapat perbedaan bagaimana? Kalau dia terdapat perbedaan, maka ujinya harus dilanjutkan ke uji post hoc. Supaya ngelihat berbedanya di mana. Kita coba aja ya untuk uji post hoc ya. Walaupun ini kan tidak terdapat perbedaan, supaya tahu seperti apa nguji untuk post hoc. Nanti dicoba, siapa tahu nanti datanya menjadi data yang terima H0. Coba balik lagi Pak Rodi ke ini. Ke mana tadi itu? Ke data SPSS.
Nah, ini kalau dia untuk post hoc itu hampir sama, mulai dari analyze, compare mean, ya, compare mean, one way ANOVA, yang paling bawah one way ANOVA, oke. One way ANOVA, sekarang iya post hoc, tinggal diklik post hocnya. Ya, benar. Post hocnya kita klik, kita pilih yang ini di equal variance assume itu di Benferoni. Benferoninya diklik. Benferoni, iya. Iya, di sana Benferoninya diklik. Oke. Untuk homogen dan oke, continue. Udah. Oke. Ke bawah, Pak. Yang multiple comparison. Nah, di sini. Multiple comparison ini kita lihat perbandingannya nanti. Yang kita lihat yang kita lihat itu adalah signifikansinya. Signifikansinya. Jadi membandingkan model A dengan model B, model A dengan model C, kemudian B dengan C. Jadi kita lihat signifikansinya. Jadi misalkan signifikansi dari signifikansi A dengan B itu signifikansinya 0,372 ya. Misalnya A dengan B, misalkan begini ya. Model A dengan model B. Nah, ini model A dengan model B. Nah, ini yang kita lihat, ini signifikansinya. Dia dapatnya 0 alfa. Maaf, nggak rapi. Nanti nggak kelihatan. Oke. Bandingkan dulu A dengan B ya. A dengan B kita dapat signifikansinya. Signifikansinya itu 0,372. Nah, 0,372 itu adalah lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan. Sekarang bandingkan model A dengan model C. Nah, ini A dengan C. Signifikansinya 1 ya. Jadi signifikansi yang ini A dengan C itu signifikansinya adalah 1. Signifikansinya 1 lebih dari 0,05. Sama ya, tidak terdapat perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan hasil tes kemampuan dengan menggunakan model A dan model C. Sekarang yang belum ada apa? B dan C. B dan C signifikansinya juga 1. Jadi kalau model B dan model C itu diperoleh signifikansinya 1 lebih dari 0,05 sama dengan alfa. Ini ada sama dengan alfanya. Sama dengan alfa. Kesimpulannya apa? Juga tidak terdapat perbedaan. Nah, ternyata kalau misalkan tadi ada terdapat perbedaan, nanti di sini ketemu ya. Nilai alfanya nanti ketemu. Ketika nilai alfanya kurang dari 0,05, maka nanti ternyata antara model A dan model B ini yang memberikan hasil yang berbeda kayak gitu terhadap kemampuan. Tapi ini karena dia semuanya sama kan ya. Nah, mungkin tadi itu nanti dicek kembali ya, saya cek kembali cara membaca tabel F. Takutnya tabel F ini juga ada tabel kritisnya ya, kelewat sama saya, kayaknya lupa. Untuk ini tabel F, seperti apa membaca tabel F, mungkin PR juga ya buat yang kita semua ya, untuk cek ulang cara membaca tabel F tadi ya. Karena di penghitungan kita manual tadi kan di tabel F itu saya membandingkan antara F hitung sama F tabel aja begitu ya. Takutnya di sini ada yang istilah lain kayak gitu ya. Nah, ini saya menghitungnya ketika F hitung lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Tadi seperti itu. Nah, ini menjadi PR. Nanti bisa untuk
analisis kembali. Ini secara SPS-nya. Jadi ketika ngelihat perbedaan, kalau secara manual kita gunakan aja uji T atau uji Z ya untuk melihat dua perbedaan. Kalau di SPSS udah langsung menggunakan post hoc. Post hoc ini berlaku ketika dia apa? Ketika normal dan homogen. Nah, itu syaratnya. Nah, ketika dia tidak normal dan homogen, berbeda lagi nanti. Nanti kita coba kita sambung. Ketika dia tidak normal dan homogen, maka analisisnya akan berubah. Dia bukan menjadi analisis post hoc, tetapi menggunakan, tadi di bawahnya post hoc itu apa ya Pak Rodi ya? Tadi ada pilihannya. Kalau dia tidak itu, coba cek di mana tadi ya? Lupa ya. One way ANOVA. Nggak ada ya. Nggak ada ya, bukan di sini berarti Pak. Karena saya pikir ada di bawahnya itu kelanjutan dari ketika dia tidak normal dan homogen. Nah, kalau dia tidak normal dan homogen, berarti nanti kita menggunakan uji statistik non-parametrik. Nah, jadi akan berbeda. Nanti akan kita coba untuk data ketika dia tidak normal dan tidak homogen. Lanjutannya menggunakan apa? Kayak gitu ya. Ini untuk yang normal dan homogen terlebih dahulu. Oke, untuk uji F ya, tolong dibantu sama-sama untuk membaca uji F karena nilai yang kita peroleh dari SPSS itu berbeda dengan yang kita hitung kayak gitu. Harusnya dia mempunyai nilai yang sama. Terus saya kelewat ya, kayaknya enggak deh. Sekurang-kurangnya ya, mungkin nanti tolong dibantu untuk mengecek kembali cara membaca tabel F-nya. Tabel F-nya ya. Bisa enggak salah deh begitu. Oke, itu ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini, saya persilakan. Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan Bu Gracia. Berarti dari tes post hoc tadi kita membuktikan kalau misalnya H0 itu diterima ya Bu ya. Makanya tidak ada yang kurang dari 0,05. Iya benar. Tapi Ya. ketika nanti misalkan Bu Sola ketemu H0-nya ditolak, berarti ada yang berbeda. Nanti di sini ngelihat yang mana yang berbeda itu. Apakah A dengan B yang berbeda, apakah A dan C yang berbeda, atau B dan C yang berbeda kayak gitu. Oh ya, Jadi baik Bu. minimal ada satu saja yang sama. Maksudnya minimal ada satu, paling sedikit satu yang berbeda kayak gitu. Di sini ngelihatnya Oh, lanjutannya ke iya pos Bu. kayak gitu. Iya. Ya Bu, mungkin nggak sih Bu kalau nilai signifikasinya 0? Bagaimana? Ada. Signifikansi misalnya 0,0000 kayak gitu ada. Iya, oh iya. Soalnya tugas saya, maaf Bu, ini agak lewat dari topik. Soalnya tugas saya signifikasinya 0. Nggak apa-apa, Oh, nggak Nol apa-apa itu ya Bu. artinya dia kurang dari 0,05 kan? Kalau dia kurang dari 0,05 berarti bagus kan? Berarti dia H0-nya ketolak kan? Keterima H1 kan? Yang kita harapkan kan menolak H0 kayak gitu. Ya, baik Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau ini kita semuanya menerima H0 ya. Karena dia signifikansinya lebih dari 0,05. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya. Berarti Oke, untuk tidak. yang kita hitung ini tadi, Bu, F hitung dengan F tabel Iya itu benar. nggak melibatkan signifikansi berapa persen gitu kan? Melibatkan. Enggak. Tadi makanya saya, oh enggak, iya maksudnya begini Pak Rodi. Di tabel F-nya tadi makanya saya ngomong, Pak Rodi coba cek itu tabel Ya. signifikansinya berapa. Kayak gitu. Oh gitu. Coba masih kebuka nggak Pak yang tadi? Oh ini ya, 0,05. Iya, nah ini yang saya bilang tadi. Jadi ada, coba Pak Rodi turun lagi ke bawah. Masih ada nggak yang apa namanya, yang alfanya 0,01? Biasanya ada. Nggak ada ya?
0,05 semua. Yaitu probabilitasnya udah disebutin bahwa ini adalah tabel dengan tabel F dengan probabilitas atau dengan apa namanya standar errornya di 0,05. Tetap ada kayak gitu. Jadi nanti di 0,01 mungkin bisa searching aja untuk tabel F ketika alfa derajat kebebasannya 0,01 juga akan keluar kayak gitu. Hanya sekarang itu saya kayaknya kelewatan untuk membaca tabel F-nya ya antara F hitung dan F tabelnya ini. Kalau saya cek di buku itu memang begitu, tapi menjadi PR sama-sama ya untuk bisa apa namanya mengecek kembali cara minggu depan mungkin akan kita bahas cara untuk melihat apa namanya tabel ini tabel F kayak gitu yang benarnya seperti apa kayak gitu ya. Oke. Masih ada yang ditanyakan lagi? Ini cuma di sini aja sih di F hitung dan F tabel ini. Kalau ya udah berapa kali saya baca kayak gitu aja, nggak ada cuma membandingkan F hitung dan F tabel. Ketika F hitungnya lebih dari F tabel, maka dia tolak H0 kayak gitu. Mungkin Atau dia itu kebalik karena gitu ya. nggak pakai kurva itu jadi bikin keliru nanti. Kalau pakai Iya, kurva kan dia tidak ada kelihatan di kurva posisinya normal, di jadi mana. nggak ada pastinya, kayak gitu ya. Dia cuma ngelihat di sana saja. Patokannya di F hitung dan F tabel. Mungkin nanti bisa dicari. Nanti saya coba kembali membaca kembali ya. Mungkin saya yang keliru, tetapi rasanya nanti kita coba dulu. Saya bandingkan dengan buku yang satu lagi itu ya, dari buku yang saya baca sekarang. Baik, masih ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada untuk soal ini, silakan dengan cara yang sama seperti minggu lalu, itu dibuat satu kasus ya, tetapi modelnya, boleh, tapi kelompoknya itu dibuat 6 kelompok, kayak gitu ya. Jadi kita membedakan 6 kelompok data. 6 kelompok data dengan sampel minimal 30, kayak gitu ya. Jadi buat data yang banyak seperti mengolah data penelitian, maksud saya seperti itu. Tapi kelompoknya dibuat 5. Minimal 5, kalau ada yang mau 7 juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Tapi ngolahnya pakai SPSS saja. Tidak perlu pengolahan secara manual ya. Jadi pengolahannya dengan menggunakan SPSS saja. Nanti Bapak Ibu silakan mengarang sendiri ya untuk kasusnya. Yang jelas buat hipotesis, pertama buat masalah dulu, dari masalah buat hipotesis, dari hipotesis kemudian dilakukan analisis, dari analisis dibuat kesimpulan, gitu ya. Jadi kesimpulannya langsung dilanjutkan dengan post hoc ya, kayak gitu. Semoga nanti dapat hasil yang berbeda kayak gitu ya. Jadi sehingga bisa ngelihat bagian mana yang menjadi berbeda kayak gitu. Ada misalkan begini, ketemu ya, misalnya ketemu A, B ternyata memberikan misalkan saja ya, model pembelajaran A dan B secara post hoc itu ternyata memberikan hasil yang berbeda terhadap suatu kemampuan. Nah, sekarang kita mau melihat mana yang lebih baik dari model A dan model B, itu sebenarnya dilanjutkan ke hipotesis baru. Jadi buat lagi H hipotesis, misalnya kita membuat hipotesis model A lebih dari model B. Lanjut uji T. Dari sana nanti baru lihat, oh ternyata apakah dia ditolak, apakah dia diterima H0-nya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia sebenarnya saling berkaitan. Kenapa sebenarnya kan Bapak Ibu udah nerima nih uji T, uji Z itu sebenarnya sudah diterima di S1, tetapi tetap diingatkan kembali di sini karena ke bawah-bawahnya itu tetap juga kita baliknya ke sana lagi kayak gitu loh. Jadi walaupun pengolahannya udah sampai ANOVA, besok kita akan membahas tentang analisis kovarian. Kalau hari ini ANOVA, besok analisis kovarian. Nah, di kovarian pun juga nanti seperti itu ya. Jadi banyak analisis mungkin akan kita kupas habis sampai SEM sampai PET analisis ya di sini ya. Jadi nanti semuanya berkaitan dengan data-data aja begitu. Yang kita butuhkan nanti Bapak Ibu siapa yang tertarik dengan penelitian kuantitatif, tinggal milih saja mau seperti apa penggunaannya. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi untuk tugasnya? Tidak Tadi ya, untuk bisa dipahami. Mungkin nanti setelah ini saya langsung ngirim link untuk ini ya, untuk cek pengumpulan tugas individu mingguannya ya. Disatukan saja, nanti setelah ini saya kirim di grup untuk pengumpulan linknya. tadi Bu untuk Oke. datanya tadi berapa setiap kelas itu?
Kelewat. Minimal 30. Iya, Setiap kalau kelas. misalkan Bapak Ibu punya data, misalkan Bapak Ibu Hmm. punya data hasil ulangan, pakai aja itu kayak gitu. Misalkan yang belum punya kelas, ya pakai ini saja, dummy aja, karang-karang aja juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Atau ngambil data di mana, misalkan data penelitian siapa begitu yang punya ada data, nggak apa-apa dipakai aja, diolah saja. Yang penting analisisnya yang penting itu sebenarnya ya. Kalau SPSS mah kita menghafal langkahnya saja nggak apa bisa kayak gitu. Tetapi yang dibutuhkan itu adalah hasil analisisnya seperti apa. Itu yang membuat kesimpulan dari penelitiannya. Maknanya itu yang diperlukan. Bisa dipahami ya Oke, semuanya ya. ya. Jadi Ya, 5 terus yang kelompok. kedua tadi Bu, seandainya H0 eh, apa namanya tadi diterima gitu, ditolak gitu kan? Tolak. Berarti ada ini. Jadi Ditolak. lanjut tadi ke Pos- uji T apa sampai post hoc aja? Iya, Kalau lanjut ke posok kebetulan, ya. Nggak usah Pak, oh nggak nggak usah usah. sampai ke uji T Pak. Oh gitu. Panjang banget nanti Pak. Masalahnya kalau Oh itu. 6 kelas itu banyak sekali nanti. Kan uji Oke T-nya udah oke. bisa ya. Maksud saya Ayo. ngelanjutnya seperti itu untuk ngelihat perbedaannya. Oke oke oke. Nanti Nggak buat usah, yang penting hipotesis post baru hoc aja. lagi lebih panjang ya Pak Rudi ya. Nggak selesai-selesai kuliahnya. Oke oke Maksudnya, oke. tapi sudah paham kan ya alurnya Ya ya seperti itu ya. ya. Oke. Ya, paham Oke. Bu. Ya, Bu. Mungkin itu ya untuk tugas kita di minggu ini. Baik. Eh, tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak, gimana Ibu Lina Purnamayanti, Ibu Lina Simbolon, belum ada suara hari ini? Aman? Aman Bu. Diamankan. Aman, Bu. Sudah aman Diamankan ya. ya. Baik, kalau sudah aman semua, Bu Ulfa, Bu Siska, Bu Gracia, Pak Rodi. Oke, cukup hari Makin ini keras ini. sampai di sini ya. Makin dikejar-kejar. Ya, tugas Ya. mingguannya siapa yang Oh akan iya. membuat di minggu ini? Siapa yang belum? Sholah, Gracia. Siapa yang belum lagi? Sola, Saya Siska, Sola, Lina Siska. Purnama. Iya. Saja. Bertiga Berhubung lagi ya. Siska masih memikirkan matematika sekolah. Apa aja. Matematika sekolah sama Pak Saleh Pak ya. Saleh Iya, ya. Bu. Apa ya, apa kenang-kenangan ya. Setelah ini nggak ketemu lagi sama Pak Saleh kan. Oh, satu Pernah semester inilah ya. tinggal Semester semester. inilah. Banyak kan tugasnya dari Bapak? Oh, oh. Bu, Enggak sih, Bu. Oh, gimana? Ngolah Aja. apa ya? Iya. Kayak buat Eh, buku. materi, kayak Iya. buat buku lah lebih kurang. Oh, disuruh Harus buat harus buku ya. original kita buatnya. Nggak boleh kopas-kopas. Ya pokoknya semampunya saja sih. Kalau saya sarannya semampunya saja begitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan kayak gitu kan ya. Jadi jangan terlalu menguras waktu di bagian itu saja kayak Iya. gitu. Karena kan tugas-tugas yang mata kuliah lain kan juga ada kayak gitu. Jadi Iya. kerjakan semampunya saja. Misalkan ya saya cuma bisa segini ya segini kayak gitu ya. Karena setelah ini kan akan dilanjut sama Prof. Agus ya untuk matematika sekolah. Jadi nanti final nilainya juga di Prof. Agus kayak gitu karena beliau juga akan apa namanya sampai UTS saja. Jadi saran saya sih jangan terlalu apa ya harus begini terus menyita waktu yang lain terlalu keras apa Bapak Ibunya bukan saya nggak boleh maksimal kalau mau maksimal juga nggak apa-apa. Maksudnya sebisanya saja yang bisa dikerjakan jangan terlalu dipaksakan kayak gitu. Karena Oke. misalkan ada keberatan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa lapor saja ke saya. Misalnya, Bu, saya keberatan, nanti akan saya langsung sampaikan ke beliau. Misalnya, Bu, Pak, jangan begini, saya dapat begini. Biasa, kemarin anak online juga pada seperti itu. Jadi anak yang semester 2 sekarang, di semester 1 dulu kan mata kuliah sama beliau sampai 3 mata kuliah ya. Jadi terlalu banyak, akhirnya Bapak tolong ya Pak ya, ini sudah ada komplain ini. Jadi asalkan ada laporan saya bisa menyampaikan. Tapi kalau tidak ada laporan, maka saya tidak bisa menyampaikan apapun kayak gitu saja. Jadi kalau misalkan ada laporan bisa didiskusikan saja, nanti akan saya sampaikan ke beliau. Seperti itu. Tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Oke, cukup. Besok insya Allah kita mulai
puasa ya. Mohon maaf ya lahir dan batin mungkin kalau ada salah hilap. Semoga nanti sehat selalu lah dalam menjalankan ibadah puasa ini. Ya, sama-sama, Bu. Eh, Oke, ya, sama-sama. kecuali Bu Gracia mungkin ya. Bu Gracia nggak puasa ya, Bu ya. Tidak, Bu. Enggak. Oke. Bu Lina juga, Bu Lina Bu Oh Simbolon. Lina. iya, beli nasi bola juga nggak puasa ya. Ya. Oh ya, untuk perkuliahan offline-nya itu di tanggal nanti saya kabarin di WA ya. Saya kelupaan catatannya. Di di minggu kedua bulan Ramadan. Kan minggu depannya lagi. 2 minggu lagi. Nanti saya pastikan tanggalnya. Nanti akan diumumkan di Bu. grup sebagai apa namanya itu gambaran dulu ya. 2 minggu berikutnya nanti itu akan melakukan kuliah offline. Ya, Bu. Dan ya, iya kan bersedia ya kemarin ya di bulan Ramadan kan kemarin kan. Ya, Jadi Bu. Iya, Bu. ya, kalau dosen-dosennya bisa dihadirin, bisa datang di sana di jadwal itu. Mungkin kecuali Pak Saleh mungkin sudah langsung masuk Prof. Agus ya. Pak Saleh tuh ada ngasih tugas karena online ya, mungkin beliau ada batasan waktu nggak? Nggak ada. Hmm, Nggak ada Bu, tugas. Oh, Gilir, Bu. setiap Mana UTS ya? ya? UTS ya? Batas Sebelum waktunya. UTS kayaknya. Batas sebelum tes. Oh, baiklah. Setiap minggu selalu presentasi begitu ya, melapor progres. Bergilir ya, Bu. iya. Ya, Bu. Bergilir. Oke, jadi cukup ya hari ini sampai di sini. Ya, Bu. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Em, Foto dulu, Bu. Foto dulu. Oke. Oh iya. Foto. Oh iya. Ini tutup dulu. Nah, bentar ya. Oke, sudah siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Gaya bebas ya. Dengan izin. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Saya izin live ya. Ya, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. Terima Bu. kasih. Bu. Stop, Bagaimana? stop. Stop dulu ya. Record dulu.